Biar terkenal. Biar terkenal. Ah. Jadi saya dari polisi. Ah. Tidak mau jadi transpol ya Mau. komandan. Mas. Tuh. Wah. Pakai gini ya. Ya. Masih dok. Insyaallah dan terapi nanti. Nanti ganti berenang ya. Oke, dokter. Oke, ini anak umur 15 tahun datang ke UGD dengan keluhan lemah kedua kakinya, terjadinya progresif. Kemudian ada juga nyeri punggung bawah. Riwayat vaksin pada bulan Desember dan itu tidak berefek ke penyakit ini anak. Jadi kemungkinan karena ada kelemahan kedua tungkai yang standarnya itu 4, standarnya itu 5, tapi sekarang ini kelemahannya 4 ya. Setelah diperiksa memang ada gangguan rangsangan dari saraf tulang punggung nomor 4 sehingga tungkainya itu tidak maksimal untuk bergerak. Kalau akibat terjadinya proses waktu reaksi vaksin dari bagian saraf, kemungkinan bisa timbul suatu kelemahan yang progresif memberat seluruh tubuh seperti penyakit Guillain-Barré syndrome ya. Guillain-Barré syndrome itu terjadi setelah 2 atau 3 minggu setelah suntikan. Bukan hanya suntikan vaksin, suntikan apa saja bisa menimbulkan reaksi imunologis itu ya. Jadi saya kira ini bukan dari ya. Kabarnya si pasien ini juga ada olahraga tersendiri. Ya Olahraga betul. Jadi kemungkinan faktor predisposisi kenapa bisa terjadi nyeri tulang nomor 4 sehingga terjadi penyempitan saraf di situ. Mungkin ini anak 1 tahun belakangan ini melakukan aktivitas main bulu tangkis, ya main bulu tangkis. Jadi nyeri punggung bawah bisa diakibatkan oleh posisi yang salah, benturan, trauma, kemudian olahraga yang salah, ya bisa juga menimbulkan benturan di tulang belakang kita. Ya, Ya. intinya nggak ada hubungan dengan efek vaksinasi sendiri. Insya Allah enggak. Ya. Jadi bisa saya jelaskan kalau efek vaksin yang sering timbul di bagian saraf biasanya kelumpuhannya itu bersifat progresif 2 sampai 3 minggu setelah penyuntikan. Kelumpuhannya pun progresif dari bawah ke atas, jadi menyeluruh. Dan ini kelemahannya cuma tungkai bawah, jadi tungkai atasnya bagus, normal. Oh, iya. Ya, jadi nanti kita lakukan pemeriksaan foto ronsen, kalau perlu kita lakukan pemeriksaan saraf tepi EMG, kita punya di sini EMG. Kemudian apabila masih belum jelas kita lakukan MRI. Nah, kita juga punya MRI di sini, ya. Ya. Doakan mudah-mudahan penyempitannya tidak terlalu banyak dan bisa pulih dengan fisioterapi, insyaallah.